Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah ibu, bapak ibu guru dan ayah bunda hebat dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membagikan tips mengenai mengajari anak kelas 1 berhitung. Tentunya bapak ibu guru ataupun ayah bunda sering bertanya-tanya, kenapa anak saya itu susah berhitung? Kenapa kok anak saya itu lama ya dalam berhitung? Apakah ada yang salah dengan anak saya? Nah, kita akan pelajari apakah ada yang salah dengan anak bapak ibu atau memang prosesnya itu nanti ada yang tertukar. Ini akan cerita berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi kalau ada yang berbeda bisa komen di bawah untuk memberikan tips bagi orang tua yang mungkin kesulitan dalam mengajarkan anaknya itu untuk berhitung. Menurut Jean Piaget atau teori Piaget, perkembangan kognitif anak ada 4 tahap. Yang pertama ini tahap sensori motor, kemudian tahap praoperasional, kemudian tahap operasional konkret, dan yang terakhir ada operasional formal. Untuk dari TK menuju SD kelas 1 itu adalah peralihan dari praoperasional dan tahap operasional konkret. Karena itu biasanya untuk masa peralihan ini biasanya siswa kesulitannya dalam menghafalkan ataupun dalam membilang ataupun menghitung. Nah, ini karena mereka peralihan dari masa ini. Biasanya tahap pertama yang akan saya lakukan kepada peserta didik saya, yakni saya akan memberikan mereka contoh untuk menulis dulu dari angka 1 tentunya sampai dengan 10 ya. Nah, dan nanti siswa disuruh untuk menghafalkan terlebih dahulu angka-angka tersebut ya. Kemudian yang kedua, setelah mereka menghafalkan simbolnya, oh ini angka 1, ini angka 2, angka 3, angka 4, 5, 6 dan seterusnya, mereka akan saya ajak untuk bermain dengan objek konkret. Bisa menggunakan benda-benda di sekitar sekolah yang mudah ditemukan ya. Bisa dengan batu, dedaunan, atau kadang saya malah itu kertas juga bisa di bulet-bulet, itu juga bisa. Nah, di sini saya menggunakan manik-manik sisa keterampilan dengan siswa saya kemarin ya. Nah, kenapa saya menggunakan objek benda secara konkret? Karena kan tahap awalnya itu kan mereka dari masuk SD kan masih pra-operasional, yang akan kita bangun pemikirannya menjadi operasional konkret. Nah, tentunya awalnya tadi kita sudah mengenalkan simbol terlebih dahulu, baru kita kenalkan objek bendanya dulu ya. Kalau mereka belum hafal angkanya, jadi ini bisa ditunda dulu sampai mereka menghafalkan angkanya. Nah, penggunaan media ini biasanya saya meminta siswa memasukkan ke sebuah wadah itu sesuai dengan mereka katakan. Yuk kita sebutkan bersama-sama, misalkan 1, katakan 1, tambah lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Nah, di sini kan mereka jadi tahu. Oh, berarti fungsi dari menghafalkan yang kemarin 1 sampai 10 itu untuk kita menghitung benda sesuai dengan hafalan yang kemarin. Jadi ini sudah masuk pada tahap operasional konkret, di mana siswa itu mulai akan menggabungkan pemikiran logis dan simbolik yang kemarin. Nah, seperti itu. Kemudian biasanya saya lanjutkan 1, kita ambil 1 terus dituliskan di sebuah buku ya. 1, angka 1 seperti apa. Nah, 1, kemudian mereka menuliskan 2, jadi mereka bisa menuliskan 2 angka berikutnya. Nah, biasanya saya enggak seperti ini, nanti menggunakan lembar kerja di mana mereka menempelkan sesuai dengan angka di sebelahnya. Misalkan di sini angkanya 3, nanti saya objeknya ada 3 ditempelkan di sebelah kanannya seperti itu. Nah, yang
ditempelkan saya itu biasanya saya membuat kertas dibulat-bulatkan itu untuk ditempelkan di sebelah kanannya, atau mungkin kalau Bapak Ibu guru pengen yang lebih kreatif, bisa itu dengan kertas koran kemudian dilubangi, nanti bisa cotton bud diwarnai. Nah itu lebih menarik agar siswa itu lebih menyenangkan ya ketika mengikuti pembelajaran. Kalau saya biasanya dengan kertas itu ditempelkan nanti sejumlah dengan angka yang ada di sebelah kirinya, misalnya ini 4, berarti nanti mereka membulat-bulatkan kertas. Nah juga untuk merangsang motoriknya ya, nah itu nanti ditempelkan di sebelah kanannya sejumlah 4 bulatan kertasnya tadi dengan lem. Nah seperti itu, jadi siswa sudah bisa menghafalkan dan menyebutkan sesuai dengan jumlah benda 1 sampai 10. Untuk 11 sampai 20 biasanya saya juga menggunakan cara yang sama dari awal ya, dari menuliskannya sampai nanti dia mempraktekkannya, menyebutkan sambil menyebutkan bedanya. Tentunya saat menuliskan angka biasanya saya tidak langsung yuk tulis 1, 2, enggak, nanti biasanya ada lembar kerja sendiri itu yang masih angkanya itu yang titik-titik ya. Jadi nanti siswa mengikuti garis titik-titik itu, 1 kemudian 2, mereka seperti itu. Nanti baru mereka bisa menuliskan angka 1 sampai dengan 10 dengan sendirinya dengan lancar, 1, 2, 3 tanpa bantuan titik-titik ini tadi. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada lebihnya, kelebihannya bisa diambil saja. Apabila banyak kekurangannya, mohon dimaafkan ya. Silakan di komen di bawah untuk memperbaiki apa yang harus saya lakukan di episode-episode berikutnya. Jangan lupa dukung acara ini dengan cara klik like dan subscribe untuk menyemangati saya agar lanjutkan acara di channel YouTube saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.